Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini guys, Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial, yaitu cara bagaimana membedakan timer kulkas 2 pintu guys. Itu membedakan timer kulkas 2 pintu model 13 dan 14 guys. Karena ini barangnya sama tipisnya guys, nih persis barangnya, persis. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang 13 timer 13 dan mana yang timer 14. Ini sama tipisnya, persis posisinya, persis ya, posisinya, angkanya juga sama. Ini bedanya, kita harus membedakan guys. Yang pertama-tama kita bedakan dengan cara pakai multitester guys ya, pakai multitester guys ya, karena ini bentuknya sama, modelnya sama, besaran sama tipisnya guys. Ini untuk multitesternya kita adjustment dulu guys ya, kita adjustment dulu, kita sambungkan adjustment dulu. Gerak ya guys ya, gerak itu mentok di angka 0 guys, angka 0 guys, di adjustment pas di angka 0. Yang pertama begini, posisi timer itu maupun 13 dan 14, dia posisinya mesti posisi di proses pendinginan guys, proses pendinginan atau proses pembuatan es batu guys, proses di posisi pendinginan. Karena kebanyakan waktu untuk proses pendinginan lebih banyak daripada proses pemanasan atau kerjanya heater guys. Jadi posisi tetap di posisi pendinginan atau pembuatan es batu guys ya. Meskipun ini kita beli dari toko langsung, itu tetap dia posisi mayoritas posisi di proses pendinginan guys, di proses pendinginan guys ya. Ini keduanya di proses pendinginan guys, posisi di proses pendinginan. Kita coba kita cek yang satu ini, yang warna biru guys ya, yang warna biru kita coba. Ini di sini ada nomornya, pin 1 2 3 4 guys. Biasanya pin 1 dan pin 2 itu ada sekat atom guys, sekat atom ini guys ya. Ini sekat atom guys, sekat atom ini guys ya, sekat atom, biasanya ada sekat atom ya. Ini kita belum tahu timer ini 13 atau 14. Kita coba. Ini jelas posisi di pendinginan. Biasanya posisi di pendinginan itu antara pin 3 dan pin 4 itu sambung guys, sambung los, tidak ada hambatan di ohm itu ya guys ya. Kita cek ya guys. Ini kita untuk untuk pin 4 dan pin 3 ya, sambung ya guys ya. Pin 4 dan pin 3, ini pin 4 dan pin 3, pin 4 dan pin 3 sambung ya, sambung tanpa hambatan guys, sambung tanpa hambatan, itu sambung tanpa hambatan. Terus diproses antara pin 3 dan pin 2 tidak sambung guys. Nah, tidak sambung ya guys ya. Ini tidak sambung guys, ini tidak sambung guys.
Ya, posisi rata-rata di posisi pembukuan atau posisi proses es, pembuatan es guys. Ini. Terus kita coba tes di 1 dan 4. Ini taruhlah kita seandainya ini timer 13 apa 14 ya. Kita coba di posisi 14 dulu. 1, ini 1, ini 1. Posisi 1 dan 4. Posisi 1. Ini posisi 1. Terus yang satunya posisi 4. Ternyata sambung guys. Sambungnya itu ya gini ya guys ya. Sambungnya itu tidak pada posisi 0 guys, ada hambatan. Berarti antara pin 1 dan pin 4 itu ada kumparan guys, ada kumparan lewat kumparan. Berarti itu sambungnya nggak langsung tapi lewat kumparan. Di samping itu jelas kita kalau kita ke pin 3 juga sambung guys ya, kita pindah ke pin 3 sambung juga guys, sambungan guys ya, sama guys, seperti di kumparan, seperti lewat kumparan juga, tidak loss sambung di angka 0. Jadi di 3 dan di 4 sama sambungnya lewat kumparan yang bisa memutar timer guys ya. Kita bingung ini 13 apa 14 ya guys. Itu kita mudah guys untuk menentukan ini 13 atau 14, itu mudah guys menentukannya. Ini kita colok di 1 ke 4 ya, sambung, tidak ada hambatan, tidak loss, berarti lewat kumparan. Di 3 juga sama, sambung ya, sambung, tidak lewat ini, lewat kumparan. Tapi kalau yang 34 kan sambungnya loss. 34 sambungnya loss karena sistem produksi es loss sampai ke 0 itu kan, sampai 0 ya. Nah ini membedakannya. Kalau timer ini nanti ini kan posisi di pembekuan dia sambung, terus nanti kalau dipindah ke proses pemanasan dia tetap sambung kedua-duanya. Itu berarti timernya ditentukan dengan, seandainya kita coba ini, kita posisi kita coba ini 14 apa 13 ya, coba kita 14, kita coba 14. Kalau nanti kita pindah di posisi heater ke posisi 2 masih sambung, berarti 14 gitu ya guys ya. Ini kita coba, kita putar di posisi heater guys. Ini guys, si heater. Nah ini sudah ke heater guys, kita cek aja guys. Ini berarti yang posisi ini harusnya posisi heater ini, posisi pemanasan, harusnya yang sambung tuh 3 sama 2, yang 4 sama 3 tidak sambung guys, harus berpindah. Ini tadinya kan pertama kan 4 sama 3 sambung, 4 sama 3 sambung. Ini sekarang tidak lagi sambung guys, karena sudah berpindah ke posisi heater. Ini tidak sambung. Tapi kalau kita ambil di 3 ini 3 dan 2 sambung guys, itu ya, nampak ya guys ya, sambung loss, sambungan asli, tidak lewat kumparan. Terus kita ambil lagi, kita cek. Nanti kalau posisi ini 4 ini masih sambung, berarti dia 14 guys. Wah, berarti 14 ini guys, jelas 14 itu gini. Kalau kita posisi di pembekuan atau pembuatan es itu sambung, terus kita pindah lagi ke sistem frost atau sistem pemanasan kok sambung, berarti
itu adalah 14, tetap 14. Ini sambung ya, 14 ya. 14 sambung. Itu ya guys, 14 sambung. Ini sambung. Sambung guys. Sambung. Ini 14 guys. Karena dia dipindah ke posisi frost tetap sambung. Itu ya guys ya. Tetap sambung. Ini 14 sambung guys. 14 ini timer 14. Ini di 13 akhirnya tidak sambung guys. Karena kumparannya ada di 14. 13-nya enggak sambung guys. Ini terus yang satu. Ini kita gimana caranya? Ini posisi di pembekuan. Berarti posisi pembekuan itu 3 dan 4 sambung guys. Jelas 3 dan 4 sambung. Ini 3 dan 4 sambung. Sambung ya. Ya, sambung ya. Tapi tidak lewat kumparan. Ya, sama seperti tadi. Terus ini kita ambil 1 dan 4 sambung juga. Sambung juga. Tapi ini 14 apa 13 ya? Kalau tadi kan 14 karena dia tak pindah ke posisi defrost ke angka 2. Angka 2 dia masih tetap sambung, itu berarti 14. Kalau ini nanti tak pindah di 1, dipindah ke angka 2 yang sambung 3 dan 2 kok tidak sambung, berarti timer 13. Kalau masih sambung seperti tadi, timer 14. Ini terus ini posisi pembekuan 3 dan 4 sambung. Ini yang 32 enggak sambung. Kita pindah ke 32. Kalau 32 kok dia 32 kan sambung. 32 kan belum sambung ini ya. Nanti tak pindah ke 32 kok 4 ini masih sambung, berarti 14. Harusnya kalau yang dipindah meskipun dia di posisi 1 di posisi pembekuan dan di posisi frost atau pemanasan atau posisi kedua-duanya itu harus sambung terus guys. Itu yang namanya posisi 13 atau 14. Jadi bisa ditentukan itu. Ini tak pindah nanti ya guys ya. Tak pindah yang sambung ke 1 2 guys. Yang ke 2 guys ya. Ini. Belum guys. Nah, ini sudah guys. Tak cek ya. Cek dulu guys. Nyambung belum 32 nya. Oh belum guys, belum 32 putar lagi sampai bunyi klek gitu guys. Belum oh agak susah ini guys motornya. Udah mungkin guys. Ya ini sudah sambung guys. Ini sudah sambung. Ya ini sudah di posisi pemanasan atau heater guys. Ini 2 dan 3 sambung guys. 2 dan 3 sambung guys ya, itu nampak ya. 2 dan 3 sambung guys ini. 2 dan 3 sambung. Ya, 2 dan 3. Nah, ini nanti kalau kita cek, kalau kok posisi tadi kan posisi 14 kan sambung. Tapi kalau kok posisi 14 kok tidak sambung pada waktu tak pindah di frost atau pemanasan, ya tidak 14 berarti 13. Ini kita coba ya. Kita coba gini. Nah, nggak mau sambung guys.
nggak mau sambung guys, nggak mau sambung. Ini berarti ini 13 ya, nggak sambung. Ini posisi yang tangan kiri saya di 4, yang posisi tangan kanan saya yang merah ini di 1, nggak sambung guys. Tapi dengan 3 dia sambung guys, dengan 3 sambung guys. Ya, ini 13 guys, 13 guys ya. Dan bisa dibuktikan dengan apa itu, dengan arus listrik ya guys ya. Ini kita pakai arus listrik sekarang. Ini kan tadi kan sudah nampak kalau ini 113 ya guys. Ini 13, ini 13 yang hijau, berarti kita sudah tahu yang hijau ini 13. Terus ini yang biru 14, yang biru 14, berarti ini nanu gini. Kita pakai colokan listrik guys. Ini tadi kan 13 guys ya, 13 kita kasih arus, karena namanya 13 yang kita arus adalah pin 1 sebelah sini. Pin 1 biasanya ini pin 1 kita kasih arus, pin 1 kita kasih arus, pin 1 kita kasih arus guys. Kurang dapat guys, kuning ya. Pin 1 kita kasih arus ya, kita kasih arus. Ini pin 1 kita kasih arus, terus pin 3 kita kasih arus juga. Pin 3 kita kasih arus juga. Pin 3 kita kasih arus juga. Nah, ini kan timer 13 yang hijau tadi. Yang hijau ini 13 kita kasih arus di 1 dan 3. Ya, yang 1 itu yang 1 kan sini. Dekat dengan ini, dekat dengan sekatan ini. Yang 3 ini. Ini posisi, ini tadi kan posisi di pemanasan guys, atau peleburan es atau heater guys ya. Ini dia harus bekerja, harus getar. Kita tancapkan harus bergetar guys. Kita tancapkan harus bergetar guys ya. Kita tancapkan harus bergetar. Ini guys. Tancapkan kita harus bergetar guys. Getar. Nah, ini getar guys. Hidup 13 hidup. Ini posisi 13 hidup. Hidup ada, ini ada stromnya guys ini. Ini ada stromnya guys. Ya, ini ada stromnya guys. Ya, ini. Ya, ada stromnya guys ya. Ini nampak ya. Ada stromnya guys. Ya. Ini ada stromnya. Nah, ini 13 hidup. Ini posisi di frost atau pemanasan. Nah, ini sambung dengan sini ya guys ya. Ada stromnya sini guys ya. Ini di angka 2 ada stromnya. Berarti ini antara angka 3, pin 3 sambung dengan pin 2. Yang pin 4 enggak sambung. Ini hidup. Biasanya di samping sini ada nampak berputar guys. Gerigi sini, gerigi ini berputar. Kalau hidup tandanya bergetar, di tangan bergetar, dan kalau di sini ada lubang-lubang, ada kacanya ini, dia ada putaran gerigi guys. Itu hidup namanya. Bergetar dan hidup berputar. Itu hidup guys. Terus ini kan posisi di frost ini. Nah, ini posisi di frost hidup, dan kalau kita pindah ke posisi pembuatan es batu harus hidup juga. Itu namanya 13. Kita lepas dulu ya guys. Kita lepas dulu ya colokannya, terus kita pindah di posisi pembukuan guys, atau pembuatan es. Tuh, kalau ke posisi pembukuan mudah guys, putar dikit aja udah bisa. Enggak seperti tadi yang bikin frostnya. Ini putar dikit aja, searah jarum, searah panahnya. Nah, ini sudah, ini ada udah, itu udah guys. Ini posisi di
posisi di pembekuan, berarti 3 sambung dengan 4 ini guys. Kita coba ya. Getar juga guys, getar, ini hidup. Ini berarti tandanya 13. Jadi kalau 13 yang kita kita kasih arus angka 1 dan angka 3 kok posisi pembekuan bekerja atau mau hidup timernya, dan posisi frost mau hidup, kedua-duanya mau hidup, itu berarti 13 guys. 13 ini 13 guys ya. 13 itu tandanya gitu ya guys ya. Nah, ini 13. Terus ini kita berlanjut yang 14 guys ya. Ini kita lepas yang 14 guys. 14 sama, kalau 14 di posisi 14 dia meskipun di posisi frost atau posisi pembukuan harus hidup terus guys ya. Ini berarti yang 13 sini, taruh sini. Yang 14 kita kasih arus di 1. Ini 1, angka 1 ini 1 dan angka 4 guys, pinggir pol ya, angka 4 guys ya. Ini posisi, karena ini sudah tahu kalau 14, kita coba dengan arus biru 14. 1 ini 1, sini 4 guys ya. Ini tadi kan posisi pas di frost atau peleburan es, ini harus hidup di posisi 14, harus hidup. Dan nanti kalau setelah hidup terus kita pindah ke posisi pembekuan atau pembuatan es atau pendinginan, ya harus hidup juga. Posisi 14 itu harus hidup kedua-duanya. Di posisi frost juga hidup bekerja streamernya, di posisi pembekuan atau pendinginan harus hidup juga, posisi di 14 itu ya guys ya. Ini tadi settingan ke posisi frost guys, ini harus hidup guys ya. Kita tekan di sini ya guys ya. 1 2 3 hidup guys. Ini getar guys, getarin guys, getar ya guys ya. Ini ada stromnya loh guys, ini ada stromnya guys ya. Ya ini guys ya, nampak ya guys ya. Stromnya guys ini, nampak ya guys ya. Ini hidup guys. Ini 14 guys, posisi 14 itu yang pin 1 pinggir kanan, yang satunya pinggir kiri. 1 dan 4 pinggir, yang tengah itu 3 dan 2. Itu nanti ini 14, benar-benar 14. Ini posisi di posisi frost atau pemanasan atau peleburan es, dia hidup guys. Ini hidup getar di tangan. Terus kalau ini ditengok, ini nggak begitu nampak ya guys. Di lubang yang ada kacanya itu, segi 4 itu ada gerigi putih kecil, itu bergerak pelan-pelan kan gitu. Itu tandanya hidup guys. Dan hidup harus dia bergerak. Kalau hidup tok nggak bergerak, berarti giginya ada yang rompal, nggak sempurna itu guys ya. Nggak sempurna, harus giginya harus berputar gitu ya guys ya. Ini posisi di pemanasan atau heater guys gitu ya. Ini tak rubah di posisi pembuatan es atau pendinginan, harus hidup juga guys ya. Ini pada posisi 14. Kita lepas dulu ya guys ya. Kalau masalah kita pindah dari posisi frost ke posisi produksi atau posisi pendinginan lebih mudah guys. Ini cuma kita puter dikit aja udah nyampe, enggak sesulit yang tadi. Gini aja, diputer gini aja, rek gitu aja udah jadi. Nah gini aja udah. Nah ini sudah posisi di pendinginan atau pembuatan es batu. Kita colokkan lagi ya guys ya. Ini posisi 14 ya guys ya. Trimmer 14 pinggir kanan pinggir kiri 4 dan 1 harusnya ya guys ya. Ini kita colokkan, kita hidup. Ini ada getar ini, cuma nggak nampak ya guys ya. Ini ada stromnya loh guys, ada stromnya juga ya. Nah, stromnya ya guys ya. Ya nampak ya guys ya, stromnya ya guys ya. Atau kita lepas, kita hidup taspennya kalau gitu ya. Nah ini hidup guys, dan hidupnya ini ditandai dengan ini, tengok di sini juga
nampak. Ini enggak begitu nampak guys, tapi kalau guys nanti kan kalau dicek ini berputar geriginya, berarti normal guys, bisa dipakai. Nah, ini posisi 14 ya. Ini posisi timer kulkas 2 pintu 14 ya. Arusnya di 1 dan di 4 dia posisi hidup terus, maupun ke posisi 2 hidup juga, maupun ke posisi 3 tetap hidup, maupun ke posisi defrost dia tetap hidup, maupun ke posisi pembekuan atau pendinginan dia tetap hidup. Getar di tangan dan di samping ada kotak ini dia bergerak geriginya. Jadi ya guys ya, 14. Yang tadi 13 sama, 13 berarti yang dikasih arus 1 dan 3. Ini 14 yang dikasih arus 1 dan 4. 13 yang dikasih arus 1 dan 3 tadi posisi defrost juga hidup, posisi pembekuan atau pembuatan atau pendinginan atau pembuatan es batu juga hidup, getar, dan dilihat dari sini berputar geriginya, gerigi atom kecil putih itu berputar, tandanya normal. Gitu ya guys ya, mudah kan guys ya, mudah kan, sangat mudah ya guys ya. 1 2 3 sangat mudah ya guys. Ini 14 gitu ya guys ya. Terima kasih guys atas like, subscribe, serta komennya dari semua sahabat YouTube dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Juga tidak lupa salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan selamat berjumpa lagi di video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya. Dadah.